Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sedikit banyak tentang masalah tabarruk yang sebetulnya masalah ini sudah diterima dan bahkan amalkan secara turun-temurun oleh kaum muslimin sadah, kaum muslimin yang ada di seluruh dunia kita atau di seluruh dunia negara-negara Islam. Hanya saja semakin kesini semakin mendapat pertentangan oleh sebagian kelompok yang menganggap tabu, bahkan mohon maaf sampai menuduh kita dengan berbuat atau pelaku syirik dikarenakan kita bertabarruk kepada orang-orang soleh. Maka insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Sahabat sekalian dimuliakan Allah, sebelum kita membahas tentang tabarruk, kita harus paham dulu tentang apa sih tabarruk itu, ya, asal katanya seperti apa, ya, agar kita mendapatkan tasawur atau gambaran real, sehingga kita dengan gambaran yang ada di benak kita itu, kita mampu menghukumi. Kita tahu hukum tabarruk ini seperti apa. Jangan sampai kemudian kita tidak punya tasawur, namun kita berani untuk menghukumi. Ini namanya tahakum. Ya. Menghukumi sesuatu berdasarkan hawa nafsu, dan ini tidak boleh di dalam agama Islam. Karena di dalam Islam ada aturan-aturan yang harus kita penuhi ketika kita ingin menghukumi sesuatu. Minimal berdasarkan dalil-dalil yang ada. Maka orang-orang yang kemudian tidak ingin mendefinisikan ini, maka khawatir dia tidak mendapatkan gambaran yang utuh terkait masalah atau suatu masalah yang ingin kita hukumi. Ya, saking pentingnya tasawur ini, gambaran yang ada di benak kita sebelum kita menghukumi sesuatu, para ulama kita sampai membuat satu kaidah yang sangat masyhur di dalam kajian usul fikih, yaitu al-hukum ala syai' far'un an tasawwurihi, ya, bahwa gambaran itu atau tasawur itu adalah bagian cabang dari hukum itu sendiri. Dia berjalan beriringan. Ya. Tidak boleh kita menghukumi sesuatu sampai kita faham dengan betul, dengan baik apa itu atau apa sesuatu itu yang akan kita hukumi. Karena kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan terjatuh kepada tahakum, dan ini dilarang di dalam agama Islam. Karena ini zalim, ya, dan menuduh tanpa dasar. Baik sahabat sekalian melakukan Allah, tabarruk, maka kalau kita urai asal katanya, itu ya sumbernya dari barokah. Nah, barokah ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa atau muradif sama katanya, itu kurang lebih az-ziyadah wan numu atau wan nama, ya. Keberkahan dan juga tambahan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan secara bahasa Indonesia pun saya rasa sudah ditranslatekan. Artinya orang Indonesia kalau mendengar kata berkah itu sudah paham. Bahkan saking fahamnya mereka terhadap kata berkah ini, ya, makanan yang dibawa pulang dari tahlilan itu dinamakan sebagai berkat. Ya. Saking menempelnya berkah dan berkat ini ke dalam tradisi orang-orang Indonesia. Itu asal atau secara bahasa. Adapun secara syar'i, ya, bahwa tabarruk itu kita ngalap berkah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu ngalap berkah, mencari keberkahan baik kepada person orang soleh, maupun kepada athar peninggalan-peninggalan orang soleh, maupun kepada tempat-tempat tertentu yang entah dimuliakan oleh syariat atau agama kita, atau bekas tempat yang pernah disinggahi oleh orang soleh atau Nabi itu sendiri, ya, Nabi SAW. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan asal kata berkah atau tabarruk ini sebenarnya sudah disinggung di dalam Al-Qur'an, ya. Hanya saja kita yang nggak mau kemudian mengakui keberadaan asal kata ini dan prakteknya. Ya, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala misalnya berfirman di dalam
salah satu ayat yang sangat masyhur, inna anzalnahu, atau tentang Al-Quran ya, bahwasanya Allah menurunkan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kitab ya, kitabun mubarakun ya, yaitu kitab maksudnya di sini adalah Al-Quran ya, kitab yang penuh dengan keberkahan. Makanya kemudian wajar di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyinggung ya, bahwasanya Al-Quran ini selain dia sebagai mau'izatun min rabbih ya, sebagai mau'izah, nasihat ilahiyah dari Allah, dia juga bersifat sebagai obat yang mengandung keberkahan bagi siapa yang ingin mengambil berkah. Jadi di dalam Al-Quran sudah disinggung itu tentang makna tentang tabarruk atau aplikasi dari tabarruk itu sendiri. Adapun secara fikih, para ulama kita semuanya sepakat ya, mayoritas ulama sadah ummah ya, sawadul a'zam, itu ya bahkan memotivasi, memasyru'iyahkan ya, kalau dalam bahasa syariatnya seperti itu ya, mengakui akan kesyariatan tabarruk itu sendiri ya, melihat ya makom kita berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba itu punya makom tersendiri di sisi Allah. Ada yang ya seperti kita orang awam, ada yang lebih tinggi dari kita, kekasih-kekasih Allah. Nah seperti itu. Maka dengan keberadaan tafawud ya, keberagaman tingkatan makom ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajarlah kemudian ada amaliyah tabarukan ini, ngalap berkah. Karena keberkahan itu ya berbanding lurus dengan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah, fadlun minallah. Yu'til hikmata may yasha, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah berikan rahmat kepada hamba-hamba pilihan Allah. Maka ini sebagai wujud dari konsekuensi seorang hamba, semakin taat dia kepada Allah, maka Allah akan curahkan keberkahan itu. Karena berkah itu kan adalah faid minallah, limpahan rahmat dari Allah. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada hambanya, siapa saja yang taat kepada Allah, maka Allah akan limpahkan kepada hamba itu keberkahan. Maka dimanapun dia berada, kondisi di sekitar dia, orang-orang yang ada di sekitar dia pun akan mendapatkan keberkahan limpahan rahmat itu. Nah, itulah real wujud dari berkah itu sendiri. Nah, sedangkan para ulama kita, semua ulama kita sepakat ya, memotivasi kita untuk ngalap berkah kepada orang-orang soleh, dan lebih utama mimbabil aula kepada baginda Nabi SAW. Dan ini bukan mengada-ada. Ini tradisi yang sudah diajarkan, diwariskan dari para sahabat Nabi. Sahabat Nabi SAW kepada murid-muridnya, tabi'in kepada tabi'in, sampai seterusnya. Dan ini bersanad. Ya. Maka yang kita lakukan hari ini sebagai wujud dari ngalap berkah tabarrukan itu, itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW di zaman Nabi. Di dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahih, ya, Saifullah, seorang pedang Allah terhunus, yaitu Khalid bin Walid, menceritakan ya bagaimana mereka sangat antusias untuk tabarukan kepada Nabi SAW. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika Nabi SAW berumrah bersama para sahabat-sahabat Nabi, ya, ketika itu banyak sekali sahabat Nabi selesai umrah, ya tentu dari ritual atau rangkaian ritual umrah kan ditutup dengan tahallul. Ketika Nabi SAW sedang tahallul, ya, botak kepala beliau, itu sahabat Nabi rebutan rambut Nabi SAW sebagai wujud tabarukan, mengambil berkah dari Nabi SAW. Dan salah seorang sahabat yang mendapatkan keberkahan rambut Nabi adalah Khalid bin Walid. Apa kata beliau? Tidaklah aku berperang di jalan Allah, ya, kecuali aku membawa rambut Nabi SAW, aku sisipkan di dalam baju besiku. Tidaklah aku berperang kecuali Allah akan anugerahkan aku kemenangan. Dan subhanallah, berkah dari rambut Nabi SAW itu tidak pernah atau tidak membuat seorang Khalid bin Walid tergores sedikit pun. Beliau tidak pernah terluka ketika berperang. Bahkan di akhir hidup atau akhir hayat beliau, malah justru beliau wafat di atas tempat tidur dan bukan pada saat berperang.
Ini menunjukkan bahwa keberkahan itu ada. Baik kepada person, kepada orang-orang soleh, kepada tempat athar, bekas, atau tempat-tempat tertentu, itu menunjukkan yang sangat real sekali bahwa berkah itu ada. Apalagi keberkahan Nabi SAW. Bahkan di dalam kitab yang selalu digadang-gadang menjadi rujukan teman-teman kita yang anti dengan tabarrukan, yaitu Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Beliau sendiri mendikte, menulis bahwa Imam Ahmad rahimahullah, ya, dari riwayat ini bersambung sampai kepada anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Beliau menceritakan sang anak ini bahwa suatu ketika Imam Ahmad itu sakit berat. Imam Ahmad meminta kepada sang anak ini, yaitu Abdullah, untuk menghadirkan rambut Nabi SAW yang pernah disimpan oleh sang ayah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Dihadirkanlah di hadapan sang imam, yaitu Imam Ahmad, ya, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dihadirkan di hadapan beliau. Apa yang beliau lakukan dengan rambut Nabi SAW? Beliau ngalap berkah. Mengambil berkah dari rambut Nabi SAW, yaitu dengan cara beliau mencium rambut Nabi, beliau meletakkan di alisnya, kemudian beliau mengambil air dan mencelupkan rambut Nabi di dalam air itu, dan beliau minum air bekas celupan rambut Nabi SAW. Apa yang terjadi? Dipersaksikan oleh sang anak Abdullah. Seketika itu Imam Ahmad langsung sembuh. Ini membuktikan bahwa berkah itu ada. Berkah itu ada, dan tabarukan ngalap berkah sudah diamalkan oleh para ulama-ulama kita. Jadi tak perlu khawatir ya kepada saudara-saudara kita yang satu frekuensi dengan kita, yaitu kita suka ngalap berkah, ya, apalagi makanan berkat. Insya Allah jangan khawatir, itu penuh dengan keberkahan, ya, berkah dari tahlilan dan sebagainya. Karena keberkahan itu ya menurut kita, menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah ada, real, ya. Dan Allah titipkan kepada hamba-hambanya, baik kepada orang-orang soleh, para kekasih-kekasih Allah, atau peninggalan-peninggalan mereka, bahkan kepada tempat-tempat tertentu. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa para ulama kita mengamalkan dan juga ngalap berkah. Ya. Maka sahabat sekalian, kesimpulan di akhir sesi ini bahwa ngalap berkah itu merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh para ulama kita. Yang tentu ulama kita tentu tidak berbicara menggunakan hawa nafsu, tapi mereka berbicara atas dasar ilmu, punya landasan yang mereka warisi dari ulama-ulama sebelumnya, guru-guru sebelumnya, yang dimana itu bersanad, bersambung sampai kepada para sahabat Nabi SAW. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.